Perkenalkan, saya Krisvania, perwakilan dari kelompok 1. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang hakikat manusia. Hakikat manusia, yang pertama menurut Al-Quran. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya bentuk, dan sebaik-baiknya umat, untuk mengemban sebuah tugas yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah, yang mana hal itu tertera dalam Qiyas Dariyat ayat 56. Dalam Al-Quran, manusia berulang kali diangkat derajatnya dan berulang kali pula direndahkan. Mereka dinobatkan jauh mengungguli alam surga, bumi, dan bahkan para malaikat. Tetapi, pada saat yang sama, mereka bisa tak lebih berarti dibandingkan dengan setan, terkutuk, dan binatang jahanam sekalipun. Manusia dihargai sebagai makhluk yang mampu menaklukkan alam, namun bisa juga mereka merosot menjadi rendah di antara yang paling rendah. Oleh karena itu, makhluk manusia sendirilah yang harus menetapkan sikap dan menentukan nasib akhir mereka sendiri. Dalam Al-Quran terdapat 3 istilah kunci yang mengacu pada makna pokok manusia. Yang pertama, basyar. Dalam Al-Quran disebut sebanyak 27 kali, memberikan referensi pada manusia sebagai makhluk biologis, antara lain terdapat dalam surat Imran, sebagaimana Maryam berkata kepada Allah, "Tuhanku, bagaimana mungkinkah aku mempunyai anak, padahal aku tidak disentuh basyar." Konsep basyar selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia seperti makan, minum, seks, berjalan-jalan, dan yang kedua, al-insan. Dalam Al-Quran disebut sebanyak 65 kali yang kerap berbicara tentang manusia secara utuh sebagai manusia. Kata insan ini sendiri dapat dikelompokkan terdapat dalam 3 kategori. Yang pertama, insan dihubungkan dengan konsep manusia sebagai khalifah atau pemikul amanah. Kedua, insan dihubungkan dengan periode posisi negatif manusia. Dan ketiga, insan dihubungkan dengan proses penciptaan manusia sebagai konsep. Insan menunjukkan pada sifat-sifat psikologis atau spiritual. Pada kategori pertama, manusia digambarkan sebagai wujud makhluk istimewa yang berbeda dengan hewan. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa insan adalah makhluk yang diberi ilmu. Yang ketiga, al-nas. Paling sering disebut dalam Al-Quran yaitu sebanyak 240 kali, Allah mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini dapat kita lihat dalam 3 jenis, yaitu pertama, banyak ayat yang menunjukkan kelompok sosial dengan karakteristiknya. Kedua, dengan ungkapan aktasar al-nas bahwa sebagian besar manusia mempunyai kualitas rendah, baik dari segi ilmu maupun iman, tidak bersyukur, dan ada juga di antara manusia yang bersyukur, yang selamat dari siksa Allah, dan yang tidak diperdaya setan. Ketiga, Al-Quran menegaskan bahwa petunjuk Al-Quran bukan hanya dimaksudkan kepada manusia secara perorangan, tetapi juga manusia secara sosial. Al-Nas sering dihubungkan dengan petunjuk atau al-. Nah, materi selanjutnya yaitu hakikat manusia menurut pakar. Di sini ada 7 pakar yang mengemukakan pendapatnya, yaitu yang pertama Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa hakikat manusia itu adalah makhluk yang ingin tahu dan membutuhkan orang lain untuk membantunya keluar dari ketidaktahuan. Nah, selanjutnya di sini ada Plato. Ini pada tahun 343 sebelum Masehi. Salah satu murid Socrates mengatakan bahwa ia mengemukakan hakikat manusia itu ada 3, yaitu roh, rasio atau akal, dan kesenangan atau nafsu. Nah, nomor 3 yaitu Rene Descartes pada tahun 1596 sampai 1650, menekankan posisi sentral akal atau rasio sebagai esensi hakikat manusia. Sebagai penganut rasionalis, ia berpendapat bahwa manusia menyadari keberadaannya karena ia berpikir, atau dalam bahasa Latin cogito ergo sum. Yang nomor 4 yaitu Thomas Hobbes. Ia berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, namun pada hakikatnya manusia bersifat mementingkan diri sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah egois, dan terpaksa mengaku hak orang lain. Karena itu hakikat manusia terletak pada kontrak sosial yang dibuat. Nah, nomor 5 John Locke pada tahun
1623 sampai 1704. Ia mengatakan bahwa jiwa manusia ketika dilahirkan itu bersih, kemudian diisi oleh pengalaman-pengalaman yang didapatnya semasa hidup. Maka pengalamannya lah yang paling menentukan keadaan manusia. Nomor 6, ada pakar yang bernama Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Ia berpendapat bahwa manusia adalah makhluk rasional. Manusia bebas bertindak sesuai dengan alasan moral dan bukan hanya untuk kepentingannya sendiri. Nah, yang terakhir ada Charles Darwin. Dalam bukunya yaitu yang berjudul The Origin of Species yang diterbitkan tahun 1859 dan buku Descent of Man. Dalam teorinya mensejajarkan perubahan inheren satu spesies makhluk hidup ke dalam semua evolusi spesies makhluk hidup. 2. Hakikat penciptaan manusia. 1. Proses penciptaan manusia pertama. Pertama, Allah menerangkan bahwa pada permulaannya Ia hanya menciptakan seorang manusia saja, seperti keterangan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-1. Sesudah itu, Allah menyatakan bahwa yang mula-mula diciptakannya dari manusia itu adalah jasadnya dari tanah, sesuai keterangan dalam Al-Quran Surat Az-Sajadah ayat 7. Selanjutnya, Allah menyatakan bahwa setelah penciptaan jasad tersebut, barulah ditiupkannya ke dalam jasad tersebut ruh daripadanya atau ciptaannya, sesuai keterangan dalam Al-Quran Surah Az-Sajadah ayat ke-9. 2. Proses penciptaan manusia keturunan dari manusia pertama. A. Dari keterangan tentang manusia pertama, di atas sudah jelas bahwa manusia itu sejak semula sudah berpasangan. Kemudian Allah menegaskan lagi bahwa segala sesuatu diciptakannya berpasang-pasangan. Sesuai keterangan dalam Al-Quran Az-Zariyat ayat 49, yang mana artinya ialah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. B. Manusia keturunan ini diciptakan Allah dengan perantaran kerjasama antara laki-laki dan perempuan tersebut. Mula-mula Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan tersebut untuk mengadakan perkawinan, sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita lain yang kau senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. C. Dalam pergaulan mereka sebagai suami istri dan laki-laki menyampaikan air maninya kepada yang perempuan. Setelah air mani ini bersenyawa dengan telur dari yang perempuan, maka ia lalu pergi ke rahim. Al-Quran menerangkan 1. Kemudian ia jadikan keturunannya dari air mani yang sangat hina sesuai keterangan dalam Al-Quran Surat As-Sajadah ayat ke-8, yang artinya kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. 2. Kemudian kami menjadikannya nutfah atau senyawa air mani dan telur dalam tempat aman, yaitu rahim, sesuai keterangan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13, yang artinya kemudian kami jadikan saripati itu air mani.